Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ACS dan saudara mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya senantiasa mendoakan kepada saudara semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan di dalam segala urusan, termasuk urusan belajar, sehingga dengan kemudahan itulah nanti saudara akan betah, akan senang, dan bisa mengasihkan di dalam belajar. Sesuai dengan janji saya pada video yang lalu bahwa saat ini saya akan lanjutkan pembicaraan ini terkait dengan kegiatan pokok suatu bank. Ini kaitannya dengan video yang lalu. Kita tahu bahwa di dalam zaman sekarang ini semua kegiatan ekonomi dimanapun, di negara manapun itu tidak lepas dari kehadiran, dari keberadaan suatu bank. Bahkan kegiatan-kegiatan bank semakin bervariasi dan juga menggunakan teknologi, termasuk teknologi digital, sehingga ini juga akan membawa konsekuensi yang beberapa waktu sering kita dengar adanya keluhan beberapa nasabah penyimpan dana yang tahu-tahu simpanannya menjadi berkurang atau bahkan habis, terkuras, padahal merasa tidak pernah mengambil, dan seterusnya. Karena ini terkait juga dengan penggunaan IT di dalam perbankan. Ini berbeda dengan bank-bank yang dulu ketika segala sesuatu kegiatannya ini harus bertemu antara pihak pimpinan bank atau manajemen bank dengan para nasabah. Sekarang tidak harus ketemu, maka ada beberapa konsekuensi yang sering kita dengar. Oleh sebab itu saya tidak, atau dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk membicarakan bagaimana tanggung jawab bank, bagaimana penyelesaiannya ketika nasabah penyimpan dana itu menjadi kehilangan simpanannya, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi kesempatan ini saya akan bicarakan mengenai kegiatan pokok bank yang secara dasar ini terkait dengan KUH Perdata. Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, itu kita melihat ada kegiatan pokok bank. Yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Jadi kegiatannya adalah yang pertama itu menghimpun dana masyarakat. Kalau dana masyarakat ini sudah berkumpul di bank, maka kegiatan berikutnya bank itu adalah menyalurkan kembali ke masyarakat. Jadi kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, setelah berkumpul lalu disalurkan kembali ke masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, yang harus kita pahami mengenai titel atau dasar ketika bank ini menyalurkan ke masyarakat ini sebenarnya secara yuridis lembaganya apa, termasuk ketika menghimpun dana dari masyarakat ini titelnya juga apa. Sekarang kita lihat di dalam Undang-Undang Perbankan, ketika bank itu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat tadi ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat, disalurkan ke masyarakat, itu bentuknya adalah berupa kredit. Kita tahu
ada kredit konsumtif, ada kredit modal kerja, ada kredit multiguna, dan lain-lain. Nah, ketiga atau beberapa jenis kredit ini sebenarnya terkait dengan misalnya adalah persyaratan pengajuannya, penggunaannya, mungkin jasanya, dan lain-lain. Nah, intinya setelah kita cermati, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit ini ternyata didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam. Ini secara tersurat di dalam Undang-Undang Perbankan jelas seperti itu. Jadi menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat itu kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam sudah kita ulas pada video yang lalu, ini nanti sebagai dasar untuk pemahaman. Kemudian bagaimana titel atau dasar ketika ketika bank ini menghimpun dana dari masyarakat yang bentuknya seperti apa? Ternyata bentuknya adalah berupa simpanan. Jadi ketika masyarakat ini menghimpun dana dari masyarakat, wujudnya adalah masyarakat menyimpan dana di suatu bank. Intinya begitu. Nah, di dalam bank, di dalam Undang-Undang Perbankan, simpanan itu bisa berupa giro, berupa deposito, kemudian berupa sertifikat deposito, tabungan. Kalau simpanan itu berupa giro, itu antara bank dan penyimpan itu disepakati bahwa simpanan itu tidak bisa diambil secara tunai, tetapi mengambilnya adalah dengan cara pemindah bukuan. Artinya untuk transaksi pembayaran dari rekening giro ke rekening yang lain. Seperti itu. Ini kesepakatannya seperti itu. Sedangkan kalau simpanan itu adalah dalam bentuk deposito, ini disepakati bahwa si penyimpan hanya bisa mengambil itu setelah jangka waktu tertentu yang disepakati. Apakah dalam waktu setelah 1 bulan atau setahun dan seterusnya. Ini tergantung kesepakatannya. Kemudian kalau misalnya deposito itu belum waktunya untuk ditarik, tetapi si penyimpan sudah membutuhkan dana, bank memberi peluang atau kesempatan bahwa deposito itu bisa dialihkan. Maka disepakatilah yang namanya sertifikat deposito, simpanan dana di bank dalam bentuk sertifikat deposito. Berikutnya adalah simpanan itu berupa tabungan. Ini yang umum kita miliki. Ini disepakati bahwa sewaktu-waktu bisa diambil secara tunai dengan syarat-syarat tertentu. Ini. Nah, di dalam kaitannya dengan wujud atau bentuk menghimpun dana dari masyarakat ini, Bank Undang-Undang Perbankan hanya menyebut simpanan. Maka secara yuridis teoritis kita harus mengkonstruksikan, menafsirkan apa yang dimaksud dengan simpanan. Apakah simpanan ini maksudnya adalah penitipan? Nampaknya kalau ditafsirkan penitipan tidak tepat. Karena apa? Karena setelah bank ini menghimpun dana dari masyarakat, apakah bentuknya ini giro, deposito, dan seterusnya, maka terutama yang deposito dan tabungan ini, si bank ini mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kembali ke masyarakat. Artinya uang simpanan penyimpan dana di bank ini ternyata tidak bisa dikatakan sebagai titip, karena kalau titip bank tidak bisa menggunakan uang itu. Karena bank bisa menggunakan uang itu, uang yang disimpan di bank, maka kita bisa menyimpulkan atau menyatakan bahwa dasar dari bank menghimpun dana dari masyarakat itu
itu lebih tepat kalau kita nyatakan, kita simpulkan sebagai pinjam meminjam juga. Jadi kesimpulannya, ketika bank ini menghimpun dana dari masyarakat, maka di situ dasarnya adalah landasan hukumnya adalah melalui perjanjian pinjam meminjam sebenarnya. Apakah nanti bentuknya giro, deposito dan sebagainya. Nah, kemudian ketika bank ini menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, ini jelas-jelas undang-undang menyatakan didasarkan pada pinjam meminjam. Yang harus kita pahami di sini, di bentuk menghimpun dana ini atau simpanan ini, ternyata ketika kita cermati suatu simpanan apakah giro atau deposito, sertifikat deposito atau tabungan ini ternyata sebenarnya secara hakiki adalah terkait dengan bagaimanakah si bank itu mengembalikan simpanan atau pinjaman kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, kalau simpanan itu dalam bentuk giro, berarti pinjam meminjam itu klausulnya adalah giro, maka disepakati bahwa bank ketika mengembalikan kepada pemilik atau penyimpan ini dengan cara pindah buku, tidak dengan tunai. Ini harus kita tafsirkan seperti itu. Bagaimana kalau deposito? Kalau deposito, maka berarti disepakati bahwa bank ketika mengembalikan pinjaman kepada masyarakat, ini disepakati kalau waktu yang disepakati itu sudah jatuh tempo, seperti itu. Sedangkan kalau simpanan atau pinjaman ini, pinjam meminjam antara masyarakat dengan bank, di mana masyarakat sebagai krediturnya ini, kalau klausulnya adalah tabungan, maka disepakatilah bahwa sewaktu-waktu ini kalau si penyimpan atau pemberi pinjaman yaitu masyarakat ini menghendaki pengembalian dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berarti dengan kata lain kalau dilihat dari sisi bank dengan klausul tabungan ini, maka bank sewaktu-waktu harus bisa mengembalikan ketika masyarakat yang menyimpan, berarti yang memberi pinjaman dalam bentuk tabungan ini menghendaki pengembalian. Jadi ini harus kita tafsirkan sebagai klausul untuk penarikan simpanan ini dalam bahasa bank. Dalam bahasa hukum perjanjian, inilah klausul bagaimana si pemilik atau pemberi pinjaman ini akan meminta kembali pinjamannya. Dari sisi bank, klausul-klausul ini adalah bagaimana bank itu mengembalikan pinjaman. Nah, dengan demikian, maka yang harus diperhatikan dan menjadi krusial adalah ketika si pemberi pinjaman ini, dalam bahasa bank berarti penyimpan dana ini menarik simpanannya, kalau dilihat dari perjanjian pinjam meminjam adalah bagaimana bank ini mengembalikan pinjamannya, maka harus dipastikan bahwa bank mengeluarkan uang benar-benar untuk si pemberi pinjaman. Kalau dulu sebelum adanya teknologi yang maju, teknologi IT, maka si penyimpan dana itu berarti si pemberi pinjaman itu datang ke bank, sehingga bank meminta identitas diri dan sebagainya. Sehingga maksudnya agar bank ini membayar tepat kepada krediturnya. Akan tetapi dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, maka disepakati juga sekarang ini bahwa ketika nanti si penyimpan dana, dilihat dari perjanjian pinjam meminjam adalah si pemberi pinjaman ini hendak meminta kembali pinjamannya, atau ketika bank ini mengembalikan pinjamannya kepada masyarakat, ini disepakati digunakan alat tertentu
Misalnya kalau menggunakan alat yang berupa kartu ATM. Nah, dengan alat itu maka orang tidak harus datang ke tempat debitur si bank, tapi cukup di suatu tempat yang disepakati, dan untuk memastikan bahwa nanti ketika uangnya bank ini keluar, berarti tafsirannya adalah ketika bank mengembalikan kepada kreditur ini tepat dan benar, maka disepakati si penyimpan dana, si kreditur yang memberi pinjaman kepada bank ini diberikanlah kunci, password atau PIN yang tidak bisa orang lain ini menggunakan. Ini sangat pribadi, sangat personal. Sehingga sudah disepakati atau konsekuensi berikutnya, maka bank tidak harus memastikan bahwa yang menggunakan PIN ini adalah benar-benar orang yang menjadi kreditur yang dulu menyimpan. Ini konsekuensinya harus diterima begitu, karena bank tidak mungkin bahwa ketika menggunakan PIN ini bukan orang yang berhak, karena bisa jadi PIN-nya diberikan kepada saudaranya, kepada temannya dan sebagainya, maka yang mengambil bukan yang menyimpan tapi temannya. Tetapi secara yuridis ketika PIN itu digunakan berarti itu harus dianggap kreditur yang berhak. Ini yang harus dipahami. Sehingga konsekuensi berikutnya kalau misalnya ATM hilang, maka harus segera memberitahukan ke bank. Kemudian bank juga sudah pasti memberikan peringatan agar PIN ini tidak sembarang diberikan kepada pihak lain. Bahkan dalam tempo-tempo tertentu bank selalu memberikan instruksi agar mengganti PIN. Ini hanya bertujuan ingin memastikan bahwa bank benar-benar membayar kepada yang berhak. Dan ini harus dipahami, disadari oleh para penyimpan dana. Sehingga jangan sembarangan ketika mempunyai dana yang disimpan di bank, lalu PIN-nya ini mungkin mudah sekali diberikan kepada orang lain. Ini kalau orang lain nanti bisa memanfaatkan itu, maka bank menjadi tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana sekarang kalau misalnya teknologi itu bobol misalnya, ternyata ada hacker dan sebagainya. Ini saya tidak sedang membahas itu, saya ingin menunjukkan bahwa dengan penggunaan teknologi nanti mempunyai konsekuensi yang seperti itu. Baik saudara, ini kira-kira dasar-dasar di dalam kegiatan pokok bank yang terkait dengan lembaga hukum yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu pinjam meminjam dengan segala konsekuensi. Karena ini adalah pinjam meminjam, maka uang yang disimpan di bank, uang masyarakat yang disimpan di bank ini dengan dasar perjanjian pinjam meminjam, maka uang itu menjadi milik bank. Bank bisa menggunakan untuk kegiatan bank. Demikian pula ketika bank menyalurkan dana ke masyarakat berdasarkan pinjam meminjam, maka uang yang disalurkan kepada masyarakat melalui kredit apapun namanya, prinsipnya uang itu juga menjadi milik peminjam atau pengambil kredit. Ini prinsipnya. Sedangkan beberapa produk bank yang seperti ini tadi terkait dengan persyaratan, bunga, tujuan dan sebagainya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dasar untuk menyelesaikan paling tidak atau memberi dasar bagaimana pendapat hukum saudara ketika nanti ada persoalan-persoalan hilangnya simpanan di rekening seseorang, maka siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Baik, sampai di sini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.